同学们，大家早上好。范，你今天穿了红色的衣服，为什么？哎呀，你也一样穿了红色的衣服，你忘了吗？还是真的不知道？就开玩笑啦，不要太介意吧。好吧，好吧，那有人知道吗？今天为什么我们都穿红色的衣服？因为是什么呢？因为今天是土节，是一个大的节日，所以我祝大家新年快乐。对呀，恭喜恭喜，祝大家新年蒙安yang artinya semoga tahun ini penuh dengan berkat。好，我们开始之前，我们下祷告吧，请真正带领我们祷告。我们来一起祷告，主耶稣，感谢您，今天我们能有机会来到您面前崇拜您，求主带领我们庆祝新年，祝福从头到尾所有的节目，主耶稣。我们要感恩您这一年与我们同在，您照顾我们的家人、亲戚和同学，求主保佑我们，使我们有健康的身体，救我们脱离凶恶。谢谢主耶稣。一直和我们同在，为我们预备饮食，我们只能依靠您的恩典。奉主耶稣的名，我们祷告，阿门。谢谢纯纯带领了我们的祷告，也谢谢 F 老师为我们新年的祝福。那现在我们就开始庆祝新年吧。我是在等不及要看同学们的艺术表演。对呀，我也很想知道他们准备了什么。我们一起看好不好？好，Mario，希望你们大家还有精神的参加今天的节目到结束为止。对，希望大家能安静的、认真的参加节目，请上把麦克风放起来，谢谢大家的合作。新年，祝新年，新年来祝。
年快乐！我们是 Sandra 和 Jonas。今天我们想给大家看我做的 project， 大扫除 clean up， 买年货 New Year Shopping， 贴春联布置 put on food cover， 包饺子 Make dumplings， 吃年夜饭 family meal， 吃年糕 Eat rice cakes， 穿新衣服 wear new clothes， 拜年 Go to relatives house， 拿红包 take red envelopes， 放鞭炮 Set off firecrackers， 新年快乐，谢谢。好，那我们来一起唱这首歌，叫《新年好》。怎么样？这一首歌真好听，什么？是，你知道这首歌的意思是什么吗？不要再问我呀，当然知道。是什么意思？我们刚刚唱这首歌，因为现在在庆祝新年啊，我很希望大家能过这个新一年一个多好。Artinya lagu yang kita nyanyikan ini bersama-sama, kita semua berharap di tahun yang baru ini kita lewati segalanya dalam keadaan yang baik. 对了，真棒！接下来我们要做什么呢？接下来我们要看我们班的同学的 PPT。好，我们一起来看吧。怎么样？有意思吗，马里奥？太好了。别的同学觉得怎么样？好看吗？当然是好看吧，他们都做了非常好看。那这个 PPT 里想告诉大家过新年的风俗。是中国新年的风俗，我们会做了什么活动，或者准备了什么东西？我们在这里有了很多东西跟中国新年有关的，你看魔兽、礼物和红包。在我的手有了灯笼。我相信你们已经认识这两个东西是什么。这个红包的意思是红包。这个灯笼的意思是浪边，我们常常在屋外挂了这样的灯笼，红红的、亮亮的。对，那这个是窗帘，我们平常在门上贴上来这个窗帘。这个字读了福，印尼的意思是 nasib baik 或者 hoki。接下来我们要听一下福音，请雷利带领我们祝祷文doa Bapa kami。谢谢雷利，现在我们请神罗的传道给我们讲道。Mari kita satu dalam doa. 我们一起祷告。Doa Bapa kami， 祝祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。谢谢雷利，现在我们请神罗的传道给我们讲道。Baik, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita bertemu masih seperti biasa secara online. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat, saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud.
apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saya mengajak kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Tidak ada tempat yang lain kecuali kepadamu kami bergantung. Tidak ada tempat yang lain yang bisa kami sandarkan jiwa kami. Karena Engkaulah, dari Engkaulah kami berada. Dari Engkaulah kami sebagaimana ada kali ini. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon berkat-Mu di dalam perenungan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar secara online ini. Meskipun kami tidak bertatap muka, biarlah kuat kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus bekerja lebih jauh daripada apa yang hamba-hamba-Mu lakukan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membahas mengenai seruan orang beriman. Ini adalah perikop yang tadi kita baca adalah doa kepercayaan dan syukur untuk segala karunia yang sudah diterima dari Tuhan oleh si penulis Mazmur ini. Ada dugaan kuat, Mazmur pasal 4 ini digunakan sebagai doa pada waktu malam. Nah, saya akan membahas menjadi 3 bagian ya, 3 bagian di dalam pasal 4 Mazmur ini. Yang pertama nanti kita akan melihat ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, yaitu ungkapan pribadi orang yang beriman. Lalu yang kedua, ayat 5 sampai yang ke-6, itu bagaimana sikap atau respon iman kita sebagai orang yang beriman. Sikap kita bagaimana? Dan yang terakhir nanti kita melihat keyakinan iman dari pengalaman yang menyesakkan, pengalaman yang mempersulit, pengalaman yang membuat kita itu goncang di dalam kehidupan orang yang beriman. Maka 3 bagian ini yang akan kita bahas. Mari kita melihat bagian yang pertama. Kita akan melihat bersama-sama bagian yang pertama. Coba perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ayat yang ketiga, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya.
Ini adalah seruan doa, saudara, yang memperlihatkan bahwa orang beriman tidak kebal dengan pengalaman yang menyesakkan atau disebut dengan kesesakan hidup. Ini sebuah realita. Kita tidak bisa memungkiri, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa hidup beriman kepada Tuhan Yesus itu tidak ada kesesakan. Tidak ada. Ini pemazmur, lihat. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan. Kita maunya yang lengang-lengang, kita maunya yang lancar-lancar, kita maunya yang baik-baik, kita maunya yang semua baik-baik. Tentu tidak salah dengan itu. Tetapi realitanya kita tidak mungkin menghidupi kehidupan yang terus lancar, baik-baik, dan sehat-sehat. Ada kalanya, ada waktunya, ada saat-saat kita mengalami kesulitan, bahkan kesesakan. Maka inilah perbedaannya dengan orang yang tidak percaya, saudara. Perbedaannya apa? Yang pertama, kita menemukan bahwa kita sebagai orang percaya memiliki sarana untuk berseru kepada Tuhan, yaitu apa? Melalui doa. Kita berdoa sebagai sarana untuk menyampaikan itu kepada Tuhan. Nah, bagi orang yang tidak percaya, dia mau berdoa kepada siapa? Dia mau bagaimana berdoa? Dia tidak tahu kepada siapa. Dia tidak tahu harus lari kemana. Maka teman-teman atau saudara-saudara, anak-anakku yang kekasih, kita harus belajar di sini bahwa Tuhan adalah tujuan yang utama. Doa itu sarana. Tetapi tujuannya harus yang pribadi, yang personal, yang jelas. Ketika kita tujuannya adalah kekayaan, kesuksesan, prestasi, itu tidak personal, itu impersonal. Tidak bisa engkau harapkan, tidak bisa aku harapkan, tidak bisa aku gantungkan. Nah, orang di dunia, saudara-saudara, orang yang tidak percaya, itu melampiaskannya bagaimana? Karena mereka tidak tahu harus berdoa bagaimana. Mereka sungkan bahkan berdoa. Mereka takut berdoa. Karena apa? Keberdosaan yang membuat mereka jauh kepada Tuhan. Keberdosaan yang membuat dia terpisah dengan Tuhan. Maka kita melihat orang dunia larinya di mana? Minuman keras. Larinya kemana? Hiburan. Cari hiburan. Karaoke. Cari ke klub. Hangout. Ya, dugem, clubbing, sosialita, tentu itu semua tidak salah, tetapi pelarian yang tidak ada lain lagi kecuali itu. Ke night club, dansa, hura-hura, pesta pora. Karena itu mereka tidak mungkin bisa berdoa. Nah, kita sebagai orang yang percaya, di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, kita mempunyai sarana, yaitu apa? Berdoa. Pertanyaan saya adalah, kapan terakhir engkau berdoa kepada Tuhan dengan betul-betul menyampaikan keluh kesah, kesesakan? Ketika kita menghadapi kesesakan, keluhan, persoalan hidup, saudara bercerita kepada siapa? Kepada teman-temanmu, cerita kepada yang lain lagi. Sehingga akhirnya menjadi konsumsi dan dibicarakan bagi banyak orang. Kita kecewa. Datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Yang kedua, perbedaannya apa dengan orang yang tidak percaya? Kita tahu kepada siapa kita berdoa. Ada satu pribadi yang dituju. Ketika kita mengalami kesesakan hidup, yaitu kita menujunya kepada pribadi Allah. Melalui doa. Nah, dunia tidak mengenal ini, saudara-saudara. Dunia memiliki non-pribadi. Mereka mengejar kekayaan, kelimpahan, gemerlapan, keramaian. Itu seluruh bentuk keamanan yang semu, yang maya. Itu bukan pribadi. Itu bisa berubah. Dan ujung-ujungnya engkau akan kecewa. Jadi ini bagian yang pertama, saudara-saudara, yang tadi kita lihat, ungkapan pribadi bagi orang yang beriman dan memiliki sarana, yaitu melalui doa,
dan ditujukan kepada pribadi yang jelas, yaitu kepada Tuhan. Tadi dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Ada Tuhan di sana. Maka marilah setiap kita yang di dalam kondisi yang seperti ini, entah engkau merasakan atau tidak, mungkin orang tuamu yang lebih merasakan bagaimana kejenuhan, kesulitan di dalam menghadapi masa pandemik ini, kefrustrasian. Kita tidak lari kepada yang lain, kecuali kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Itulah lari atau pelarian yang paling tepat. Kita masuk di bagian yang kedua, yaitu bagaimana sikap atau respon kita sebagai orang yang beriman saat mengalami kesesakan hidup. Kita lihat di dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Ayat yang kelima dan yang keenam dikatakan begini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, salah satu tujuan adanya kesesakan hidup bagi orang yang beriman adalah sebuah pengalaman bergumul dengan Allah. Bahkan situasi kondisi yang kritis. Saudara-saudara, seringkali manusia justru mempertanyakan keberadaannya Allah. Allah itu ada nggak sih? Kenapa saya sulit? Saya sudah setia, saya sudah percaya, saya sudah berdoa, saya sudah memberi persembahan, saya sudah aktif. Kenapa kok saya mengalami kesulitan? Banyak orang mempertanyakan Tuhan ketika dia di dalam keadaan kesulitan. Ketika dia di dalam keadaan tekanan. Ketika dia di dalam keadaan yang menjepit, memberi dia kesesakan jiwa. Mulai dia berteriak, Tuhan. Ada yang berteriak meminta tolong, tetapi ada juga yang menyalahkan, menuduh, bahkan marah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini pun juga sebuah realita. Ini sebuah realita hidup. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Abraham, Musa, Ayub, Yeremia, Yohanes Pembaptis. Saudara sebutkan nama nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan di masa perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Mereka pun mengalami hal yang sama. Sebuah kegoncangan, keraguan, kebimbangan, goyangan, ombang-ambing antara janji-janji Allah dan fakta yang mereka sedang alami. Janji Tuhan, tetapi ada fakta, kesulitan, himpitan yang dia sedang alami. Mungkin di antara kita juga seperti itu. Katanya Tuhan setia, katanya Tuhan baik, katanya ada berkat Tuhan, katanya Tuhan tidak meninggalkan kita. Memang betul, memang betul. Hanya kita saja, sikapnya, responnya salah. Maka saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini juga diajarkan. Kamu boleh marah, kamu boleh marah. Kamu boleh marah. Tetapi dikatakan apa? Tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita tetap bergantung, berharap, bersandar kepada pertolongan waktu Tuhan. Artinya apa? Artinya kita tidak mempersalahkan, meragukan, mempertanyakan janji Tuhan. Tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Ini sikap yang diajarkan oleh Alkitab ketika engkau dan aku menghadapi kesulitan, himpitan, tekanan, penderitaan, sakit, keterpojokan, kepanikan dan kekhawatiran kita tidak akan pernah menolong satu hasta pun. Tidak akan membebaskan kita.
Maka, sekali lagi, nasihat firman Tuhan, tetaplah diam, persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Ini adalah sikap yang diajarkan di dalam kitab suci. Bagian yang ketiga, saudara-saudara. Kalau tadi kita bagian yang pertama kita sudah melihat, ya, ada ungkapan pribadi bagi orang beriman. Yang kedua kita melihat sikap atau respon kita sebagai orang beriman. Kita melihat bagian yang terakhir, yang ketiga adalah apa? Keyakinan yang terbangun karena janji setia Tuhan. Itu mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dengarkan baik-baik. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara-saudara, perhatikan sekali lagi. Iman Kristen bukan dibangun dengan keyakinan yang kosong. Atau dibangun di atas dasar pasir. Melainkan kita membangun di atas pribadi Allah yang setia dengan janji-janjinya. Di atas pribadi yang berjanji, yang menciptakan segala sesuatu termasuk kita. Yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas hidup kita. Termasuk atas kesulitan, atas situasi apapun, Allah berdaulat atasnya. Dan disinilah iman kita dibangun, saudara. Dibangun di atas kepercayaan, keyakinan, ajaran bahwa Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus dan Dia memberikan dirinya sebagai korban yang hidup, sebagai persembahan yang benar di hadapan Bapa, persembahan yang mendamaikan engkau dan aku kepada Bapa di surga. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dan keyakinan kita didirikan, diletakkan di atas dasar pribadi Allah yang mati di atas kayu salib ini. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Maka inilah yang menjadi dasar kepercayaan kita. Inilah yang menjadi dasar iman kita yang kokoh. Dengan demikian, saudara, kita tidak seperti angin surgawi, asur begitu, atau janji-janji yang kosong gitu ya. Tetapi saudara-saudara, ini janji dari pribadi Allah sendiri. Maka motivasi kita datang kepada Tuhan, motivasi kita berdoa. Saudara lihat itu di situ tadi dikatakan, agar apa? Cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Dan jika ini terjadi, maka saudara-saudara, tidak ada sukacita yang lain yang dapat menandingi, yang menyamai. Dikatakan tadi, sekalipun dengan kelimpahan gandum dan anggur. Tidak ada kelimpahan apapun di dunia ini yang menyaingi ketika kita memandang wajah Tuhan. Disinari dengan kemuliaan Tuhan. Maka, saudara-saudara, anak-anakku yang kekasih, saya tidak tahu kesulitan apa yang engkau sedang alami. Yang saya tahu seluruh dunia sedang mengalami kesulitan akibat pandemik Corona COVID-19 ini. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya,
melihat segala situasi ini dari sudut pandang apa yang Alkitab ajarkan, khususnya dari perenungan kita pada hari ini. Hari-hari yang ke depan tidak akan lebih mudah, itu pasti, kata Alkitab. Hari-hari yang lampau kita tidak bisa perbaiki lagi. Tetapi bagaimana responmu dan sikapmu hari ini ketika kau menangkap dan mendengar firman, ini penting. Dan ini menentukan ke depan. Respon kita terhadap firman kepada Tuhan, ini penting di dalam masa yang depan. Maka saudara-saudara, apakah yang menjadi kesulitan? Apakah yang menjadi kekhawatiran? Apakah yang menjadi kegelisahan? Engkau tidak bisa lari kepada yang lain kecuali kepada pribadi yang menciptakan engkau dan aku, yang berdaulat atas seluruh alam semesta, atas kehidupan kita. Maka jangan kejar yang lain, tapi kejarlah wajah Tuhan. Kejarlah pengenalan kita kepada Tuhan. Mungkin kau mengatakan, Sundoro, saya sudah Kristen. Saya sudah Kristen. Dari kecil saya sudah Kristen, betul. Tetapi sejauh mana engkau mengenal Kristus? Sejauh apa engkau mengenal Tuhan Allahmu? Sejauh apa engkau ngotot belajar firman Tuhan? Sejauh apa engkau giat datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya? Kiranya Tuhan menolong kita, dan kiranya Tuhan beranugerah kepada kita. Kiranya Tuhan menopang setiap kita, memampukan melewati segala persoalan, kesulitan, kesesakan, baik yang hari ini maupun yang akan datang. Maka mari kita berdoa, mari kita berseru, mari kita memanggil namanya. Mari kita meletakkan segala kesulitan, segala persoalan kita kepadanya. Maka dengan apa kita harus takut? Apalagi yang harus kita takut? Apakah yang menggelisahkan hati kita? Kecuali cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kiranya Tuhan menolong dan beranugerah atas kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur untuk perenungan yang singkat ini. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja lebih jauh. Memberkati kami yang masih muda ini. Dengan pergumulan kami sendiri. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk guru-guru kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami yang juga mengalami kesulitan-kesulitan. Banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan menolong. Tuhan beranugerah. Dan Tuhan juga memampukan kami melewati masa-masa yang sulit ini. Jawablah kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Kasihanilah kami Tuhan. Jangan buang kami. Perhatikanlah kami ya Tuhan. Jangan lewatkan kami. Kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan beranugerah. Berbelas kasihan kepada setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. 谢谢孙德润传道。最后是一个我们都期待的一个节目，你知道是什么吗，马里奥？是同学们和老师们给我们唱了一首歌，叫做贺新年。贺新年啊，非常好听啊。对，真好听。那我们今天就在这里吧。谢谢大家，祝你们新年快乐！万事如意，身体健康，年年有余。同学们，拜拜！现在你们可以准备上课了。再见，拜拜，谢谢大家。同学们，大家早上好。
我是 Effie 老师。今天我非常高兴能和大家在线上一起庆祝农历新年。让我代表巴厘岛圣道学校的老师们给大家拜个年，祝大家新年快乐，恭祝大家年年有余，天天充满幸福。亲爱的同学们，老师也祝福你们学业进步，天天要开心，一年要比一年好，大家一起努力。在此刻，让老师为你们真诚的送去祝福，让上帝保佑我们新的一年平平安安，万事如意，想什么有什么。大家新年快乐，恭喜恭喜！祝大家新年蒙恩，上帝祝福你们，mengucapkan berkat untuk tahun baru. Tuhan memberkati kalian semua. Make more time.